Satukan sama mustika kelabang ini atau disebut mustika gliga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala petaka dan musibah. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, semoga dikampangno segala urusan yang nyambut gawe ini, urusan bisnis, urusan sandang pangan kelawan papane. Sedulurku, jadi saat ini saya akan menunjukkan sesuatu benda mustika ataupun benda keramat yang lainnya. Akan saya tunjukkan suatu benda pusaka, yaitu kekuatan daya spiritualnya yang sangat tinggi dan dahsyat sekali, seperti halnya pusaka. Akan saya tunjukkan suatu benda pusaka, yaitu taring beruang, sarana spiritual tingkat tinggi, yaitu taring beruang. Taring beruang sangat sekali disegani oleh semua lapisan masyarakat, banyak digandrungi oleh kancah spiritual tentunya. Seperti ini bentuknya taring beruangnya, sedulurku. Jadi taring beruang sendiri mempunyai kekuatan yang maha dahsyat sebetulnya kalau kita kupas lebih dalam. Seperti halnya untuk sarana kewibawaan atau sarana penggirisan. Banyak sekali orang mengincar dan mencari sesuatu mengenai tentang taring beruang. Bisa juga dibuat untuk suatu kewibawaan, tameng diri, untuk suatu lawan-lawan bisnisnya. Bisa juga untuk sebuah menggertak seseorang supaya mereka takut pada diri kita. Tapi itu bukan hanya gertakan saja. Bisa juga orang akan merasa nyalinya pun jadi kecil karena melihat aroma dari kekuatan taring beruang yang bisa selaras pada diri kita. Bisa digandrungi dan disegani oleh lawan-lawan yang berada di sekitar kita. Taring beruang yang banyak mempunyai mistis dan terkandung spiritual tingkat tinggi. Taring beruang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang biasa. Juga bisa untuk membentengi jati diri, membentengi jati diri kita dari bahaya, dari semua lapisan masyarakat ataupun dari semua fitnah-fitnahan dari orang yang hendak menghancurkan kita. Taring beruang bisa juga dibuat untuk liontin, buat kalung seperti ini pun juga bisa. Karung beruang. Jadi sahabat-sahabat Bajoyo Pusaka dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan selalu sehat walafiat tentunya. Ingat, manembah memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedulur. Untuk membentengi dari kegoiban ilmu ganas ataupun dari ilmu teluh dan santet, taring beruang mampu menghalaunya. Taring beruang mampu mensirnakannya, mampu menghancurkan sebuah keilmuan santet ataupun jengges
bisa juga makhluk astral seperti halnya jin, setan, dan lainnya. Banyak juga terkandung mistis dan misterinya taring beruang, sedulurku. Bisa mendatangkan suatu aura kerejekian, aura pemikat, ataupun dikategorikan pemanis dan seperti pelet. Orang bisa mengiang, mengenal wajah kita, dia tidak bisa, apalagi orang itu suka sama kita, jadi dia tidak bisa menghilangkan raut wajah kita daripada bayangannya tatkala mau tidur. Bayangan wajah kita pasti akan muncul tatkala dia mau tidur. Kalau kita mempunyai taring beruang yang bisa menyelaraskan tentunya, dan sangat ampuh sekali untuk kita sebagai seorang laki-laki untuk menambah karakter, untuk menambah karakter kejiwaan kita, membentengi jati diri kita, supaya orang tidak main-main sama kita dan orang segan pada diri kita, menundukkan lawan jenis, menundukkan atasan, menundukkan bawahan, menundukkan kalangan-kalangan orang yang hendak demo pada diri kita, bisa tunduk sama kita kalau kita pakai taring beruang. Langsung saya tunjukkan seperti apa bentuknya taring beruang. Nah, seperti ini halnya bentuk taring beruang. Seperti ini bentuknya, sedulur-sedulur Mbah Jaya Pusaka, taring beruangnya. Jadi taring beruang ini pun ada seratnya kecil. Di sini ada serat kecil, serat lembut, serat lunak di sini. Ini adalah jenisnya taring beruang yang sudah ngurak seperti ini. Sudah tua tentunya. Ini memang ditempel dengan mustika. Ini tertempel suatu benda mustika seperti ini. Ini adalah mustikanya Geliga, mustika kelabang. Jadi kalau taring beruang ini disatukan sama mustika kelabang ini atau disebut mustika Geliga, energinya sangat kuat sekali, sangat istimewa. Daya spiritualnya pun sangat membahana. Apabila kita pakai gandul seperti ini. Taring beruang sangat dicari oleh banyak-banyak spiritual. Tentunya untuk membentengi jati dirinya dari lawan-lawannya, ataupun dari segi keilmuan gaib, ilmu hitam, ataupun dari bangsa-bangsa makhluk kasat mata seperti halnya jin dan lainnya. Dia tidak akan berani mendekati kita apabila kita pakai kalung beruang seperti ini. Tidak akan bisa nabrak jiwa kita, dia tidak bisa masuk dalam sanubari kita pun juga sama, dia tidak bisa. Jadi mengenai tentang daya kekuatan taring beruang sangat dicari oleh banyak golongan, kalangan, pada dasarnya untuk membentengi jati dirinya dari mara bahaya, untuk kedudukannya, menguatkan kedudukannya, menguatkan tempat bekerjanya. Jadi sangat lumrah kalau orang mencari taring beruang, mempunyai
daya serap yang sangat luar biasa. Taring beruang apabila kita taruh di dalam dada, kita taruh dalam dada seperti ini, dada kita juga bisa merasa sesak, dada kita bisa juga merasa sakit kalau kita taruh seperti ini. Karena apa? Kalau seperti itu Anda merasakan dada terasa sesak ataupun terasa sakit, seperti halnya ada benda keras yang menempel di dada, berarti itu belum disinkronkan, belum diselaraskan. Kekuatannya itu terbentur dengan energi kita, bisa membuat jiwa atau badan kita pun sakit. Jadi harus diselaraskan kekuatan taring beruang dengan kekuatan energi dalam tubuh kita. Gimana untuk menyelaraskannya? Banyak sekali dari sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya seperti itu. Caranya untuk menyelaraskan suatu taring beruang, kita pakai hari-hari tertentu dan kita pakai suatu wirid-wirid untuk menguatkan suatu energi dari taring beruang. Kita pakai hari Jumat Kliwon. Taring beruang itu kekuatannya di hari Jumat Kliwon sangat luar biasa sekali. Bisa juga kita beli bunga ataupun beli minyak wewangian ataupun dupa harum. Tapi kalau Mbak Joyo biasanya itu hanya pakai bunga telon. Jadi bunga telon kita taruh di tempat wadah ataupun cawan seperti ini, ditaruh di cawan, bunga kembang telonnya ditaruh di atasnya. Nah, ini taring daripada beruang, taruh di atasnya seperti ini. Nah, taruhnya selepas maghrib sampai pagi. Kita taruh, lepas kita taruh sampai pagi, baru besoknya bisa kita pakai. Kita selaraskan dulu. Kalau sudah terselaraskan, harum saripati daripada bunga telon menyerap dalam goibnya kekuatan sakral dari taring beruang, bisa menyatu dan bisa sinkron. Di kalung kita ditaruh di kalung kita seperti halnya seperti ini, tidak merasa sakit, dada pun tidak merasa sesak. Itu sudah sinkron. Jadi seperti itu kalau kita menyinkronkan kekuatan goibnya taring beruang. Sedulur-sedulur Mbak Jaya Pusaka dimanapun panjenengan berada, ingat, jangan tunduk dan menyembah sama benda tempelan seperti ini. Ingat, tidak diperbolehkan tunduk menyembah sama taring beruang. Menyembahlah hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah, sedulur Mbak Joyo. Jadi semua kekuatan daya magic ataupun daya kekuatan tempelan-tempelan lain tidak ada apa-apanya. Hanya kekuatan Tuhan yang Maha Esa, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih kekal, yang lebih abadi. Jadi jangan menganggap semuanya itu bisa kekal. Tak ada yang kekal selain Allah, sedulurku. Ini hanya sebuah tempelan saja seperti ini. Tetap memuja dan memuji hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kuasa Allah tiada terbatas, kuasa Allah tiada terpendung. Tentunya hanya Allah lah yang maha kuasa, hanya Allah lah yang maha
besar dari segala-galanya. Semoga semuanya bermanfaat bagi Anda semua. Yang mempunyai taring beruang, jangan didewa-dewakan, jangan disembah. Menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum dumadi.